Sahabat YouTube semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Jangan lupa ya tonton videonya sampai selesai, klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Di masyarakat kita, khususnya masyarakat pedesaan, masyarakat yang masih di pedalaman, kebanyakan penguasaan tanah masih bersifat kesukuan atau yang disebut tanah adat atau tanah ulayat. Pada sesi video kali ini saya akan memberikan pemahaman yang jelas tentang apa sih itu tanah ulayat dan persoalan-persoalan apa yang sering terjadi di dalam tanah ulayat dan bagaimana solusi hukumnya. Nah, yang sahabat YouTube harus ketahui dalam persoalan-persoalan atau perkembangan tentang pengolahan hak bersifat ulayat, yang pertama sahabat YouTube harus tahu pengertian atau arti sih dari tanah ulayat. Tanah ulayat itu sebenarnya tanah bersama yang dikelola atau penguasaannya menggunakan masyarakat hukum adat, atau penguasaannya berdasarkan penguasaan atas suatu kelompok atau penguasaan berdasarkan atas komunitas adat tertentu, sehingga tanah ulayatnya dikenal dengan hak ulayat. Lalu saya merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang tidak berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Itu pengertian tanah ulayat dari pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu merujuk pada persoalan itu, apa sih yang diartikan sebagai hak ulayat dari kesatuan masyarakat? Apa sih itu hak ulayat? Apa sih yang namanya kesatuan masyarakat hukum adat gitu? Apa sih masyarakat hukum adat? Sehingga yang ingin saya katakan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang atau komunitas tertentu yang mempunyai budaya yang sama secara turun-temurun dari budaya yang sama, atau istilahnya adat yang sama yang diwarisi secara turun-temurun dalam satu wilayah tertentu. Itu masyarakat hukum adat, dan mereka mempunyai asal-usul atau kesamaan tempat tinggal yang memiliki harta adat bersama. Itu artinya itulah yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya kesatuan masyarakat hukum adat yang mengelola tanah ulayat atau yang memiliki hak ulayat tersebut. Artinya kesatuan masyarakat hukum adat itu harus ada, harus benar-benar ada, dibuktikan dengan adanya kelompok masyarakat hukum adat, adanya pemerintahan yang bersifat hukum adat, atau adanya pemerintahan yang bersifat komunitas adat tersebut. Sehingga misalnya seperti ada namanya tokoh adat. Nah, tokoh adat itu pun ada struktur-strukturnya lagi sepanjang masih ada. Nah, bagaimana sehingga masyarakat hukum adat memiliki hak kekayaan ulayat, atau misalnya tanah adat atau tanah ulayat bisa dijadikan sebagai misalnya tanah ulayat, masyarakat hukum adat bisa memiliki hak terhadap tanah ulayat tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya tanah ulayat itu bisa dimiliki oleh masyarakat adat? Yang pertama, kalau kita merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, artinya pertama ada poin pertama, yaitu sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada. Artinya masyarakat hukum adat itu harus benar-benar real dan ada, tidak boleh ada istilahnya apa. Jadi sehingga
Ketika masyarakat hukum adat itu ada, berarti dia mempunyai suatu wilayah. Suatu wilayah. Nah, wilayah tersebutlah disebut tanah adat. Hak wilayah tanah adat. Nah, yang kedua, sesuai dengan kepentingan bangsa, sesuai dengan kepentingan nasional, yaitu mensejahterakan segenap warga negaranya. Nah, masyarakat hukum adat ini pun mensejahterakan, tujuannya mensejahterakan komunitas atau masyarakat yang tinggal satu kelompok dengan komunal atau komunitas masyarakat hukum adat tersebut. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga sudah jelas ya, kalau misalnya sepanjang masyarakat hukum adatnya itu masih ada, ini kita lihat dalam penjelasan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Artinya yang unsur pertama, sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat itu bisa kita lihat dalam penjelasan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1995. Artinya masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya atau menurut fakta real di lapangan memenuhi unsur-unsur yang diatur, seperti misalnya masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban atau masyarakatnya masih dalam bentuk komunitas adat tertentu. Yang kedua, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada kelembagaan. Misalnya contoh kayak misalnya pemimpinnya pasti bilang tokoh adat, tua-tua adat gitu. Yang ketiga, ada wilayah hukum adat yang jelas. Jadi masyarakat hukum adat itu memiliki satu wilayah hukum adat yang jelas. Artinya wilayah hukum adat itu dikuasai benar-benar penuh oleh masyarakat hukum adat setempat. Adanya pranata hukum, khususnya peradilan adat. Misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat adat, bisa diselesaikan secara hukum adat. Inilah ciri-ciri bahwa komunitas masyarakat hukum adat itu masih ada. Yang berikut, masih mengadakan pemungutan hasil hutan. Artinya masyarakat adat tersebut masih hidup dan mengelola tanah-tanah adatnya berdasarkan komunitas, berdasarkan hasil alam yang ada. Jadi jangan kalau sudah tidak ada memungut lagi, bagaimana dia menguasai wilayah kan? Yang poin berikut misalnya tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi kan sudah jelas. Misalnya di pasal 18B ayat 2 itu Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, artinya Undang-Undang Dasar merupakan norma tolak ukur untuk mengukur aturan-aturan yang di bawah. Artinya contoh pasal 18 ayat B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan begini: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ini jelas sekali bahwa eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat itu pun diakui oleh aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ketika ada aturan-aturan di bawah yang tidak mengakui komunitas masyarakat hukum adat, makanya dengan sendirinya aturan tersebut harus dibatalkan. Lalu pertanyaan kita sangat sederhana. Bagaimana masyarakat hukum adat ini dapat pengakuan hak atas tanah wilayahnya? Jelas bagaimana masyarakat hukum adat ini dapat pengakuan hak atas tanah wilayahnya. Yang pertama harus ada penegasan dulu. Penegasan tentang status masyarakat hukum adat. Itu yang pertama. Pertama dapat, artinya penegasan tentang status masyarakat hukum adat supaya sah, mempunyai rujukan yang jelas, itu bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, atau orang bilang Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Sudah jelaskan aturannya ada.
Artinya gini, dalam peraturan Permendagri tersebut biasanya di dalam aturan itu hanya digunakan istilah wilayah adat. Nah, apa sih wilayah adat? Wilayah adat itu artinya tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewaris dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Artinya Permendagri ini pun sudah jelas. Nah, sehingga bagaimana masyarakat hukum adat tersebut bisa diakui secara eksistensinya dalam hukum. Sehingga ketika masyarakat hukum adat ini diakui secara hukum, maka tanah ulayatnya pun secara eksistensi dengan tersendirinya diakui secara hukum juga. Nah, yang pertama ada beberapa tahap. Yang pertama identifikasi dulu. Identifikasi dulu masyarakat hukum adat itu. Identifikasi. Yang kedua verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat. Yang ketiga penetapan masyarakat hukum adat. Setelah identifikasi, identifikasi, verifikasi, dan validasi, kemudian penetapan masyarakat hukum adat. Nah, coba kita lihat dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014. Itu menegaskan begini. Bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Nah, identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan atau benda-benda adat, dan kelembagaan atau sistem pemerintahan adat. Yang berikut, hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat kabupaten atau kota. Yang berikut lagi, hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 bulan. Artinya pada posisi ini akan dibentuk panitia masyarakat hukum adat kabupaten atau kota yang dibentuk melalui pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang bertugas menyampaikan rekomendasi kepada bupati atau wali kota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Nah, pada saat ketika mereka menyampaikan, maka bupati atau wali kota setempat melakukan penetapan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan keputusan kepala daerah. Dalam hal ini masyarakat hukum adat berada di 2 atau lebih kota. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah. Artinya kalau ketika masyarakat hukum adat itu mempunyai, artinya berada di 2 kabupaten sekaligus, misalnya wilayahnya berbatasan tetapi mempunyai satu komunitas adat tertentu, tetapi wilayah A masuk kabupaten A, wilayah B masuk kabupaten B, makanya penetapannya akan dilakukan bersama persetujuan kepala daerah bersama. Setelah pengakuan masyarakat adat tersebut, maka langkah yang ditempuh lagi atau langkah yang harus ditempuh yaitu pengakuan terhadap tanah ulayat. Masyarakat hukum adatnya sudah terbentuk, maka harus mengambil langkah untuk pengakuan terhadap tanah ulayat sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan tanah ulayat itu dilakukan berdasarkan
kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tahap-tahap yang sebenarnya terjadi, langkah-langkah yang dapat ditempuh agar tanah ulayat bisa diakui, itu yang pertama, pengukuran. Artinya masyarakat hukum adatnya sudah diakui, memiliki wilayah, masyarakat hukum adat tersebut bisa mengajukan pengakuan terhadap tanah ulayat. Langkah yang bisa dilakukan yang pertama melalui pengukuran, pemetaan, pencatatan dalam daftar tanah. Pengukuran dilaksanakan terhadap batas-batas bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Artinya pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Setelah dilakukan pengukuran, dibuatlah pemetaan atas bidang tanah ulayat sebagai kesatuan dari masyarakat hukum adat. Kemudian setelah pengukuran dan pemetaan sesuai dengan kaidah pengukuran yang berlaku, maka bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat akan diberi nomor identifikasi tanah dengan satuan wilayah kabupaten atau kota setempat. Artinya tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat akan dicatat dalam daftar tanah. Itu yang paling penting. Jadi kesimpulan singkatnya begini, agar tanah ulayat itu dapat diakui dan dilindungi, masyarakat hukum adat terlebih dahulu harus diakui dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Agar tanah ulayat itu dapat diakui dan dilindungi, maka masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu diakui oleh pemerintah setempat dalam bentuk bupati atau wali kota, terserahlah. Yang berikut kemudian baru dapat dilakukan penatausahaan tanah ulayat sehingga tanah ulayat didaftarkan didaftarkan di dalam daftar tanah. Poin yang sangat penting yaitu bagaimana prosesnya sehingga tanah ulayat yang tadi tanah ulayat yang menjadi tanah kelompok masyarakat komunitas tertentu bisa menjadi tanah yang bersifat hak milik orang perorangan. Artinya bagaimana prosesnya gitu. Ini sebenarnya gini, karena tanah itu bersifat tanah ulayat, ketika ada individu yang ingin memiliki, perlu digarisbawahi, tanah itu bersifat tanah ulayat. Arti penguasaan tanah itu berdasarkan komunitas tertentu yang dikuasai dan dikelola untuk kepentingan komunitas tersebut, komunitas adat tersebut. Nah, ketika ada individu yang ingin memiliki tanah tersebut dan menjadikan sebagai hak milik orang perorangan atau diubah menjadi statusnya hak milik orang perorangan, yaitu bisa kita lihat dalam rujukan aturannya, bisa kita lihat rujukan dasar hukumnya, bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999, atau orang bisa bilang Permenak nomor 9 tahun 99. Menurut pasal 9 ayat 1 junto pasal 11 Permenak nomor 9 tahun 99, permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Nah, sehingga tanah ulayat begini, dia ingin menjadi statusnya tanah individu, berarti paling pertama harus ada kesepakatan, harus ada musyawarah bersama dari tokoh masyarakat penguasa tanah ulayat dulu. Harus ada musyawarah, dapatlah keputusan bersama, dari dapatlah keputusan bersama baru disetujui, buatlah pelepasan. Nah, dari pelepasan itu, pelepasan yang diberikan dari pelepasan hak ulayat oleh tokoh-tokoh adat diberikan kepada individu. Lah, dari pelepasan itu yang dijadikan dasar rujukan untuk diurus status kepemilikan hak milik. Jadi intinya harus ada pelepasan dari masyarakat adat setempat. Tanpa ada pelepasan tidak mungkin, karena status kepemilikan, status penguasaan hak miliknya bersifat komunal atau bersifat kesukuan.
tanpa ada pelepasan hak dari seluruh tokoh adat. Nah, seluruh tokoh adat untuk mencapai pelepasan hak itu harus ada musyawarah mufakat bersama di antara masyarakat adat setempat. Dari pelepasan hak tersebut yang kemudian diajukan kepada Badan Pertanahan untuk diurus sertifikat. Nah, akan di situ terjadilah perubahan status menjadi tanah negara yang dialihkan diperuntukkan untuk kepentingan orang perorangan. Jadi setelah itu sudah ada, maka peralihan statuslah menjadi tanah negara yang diperuntukkan untuk orang perorangan. Itu kenapa harus jelas, karena ketika dalam pengurusan sertifikat, identitas tanah harus diketahui jelas, status tanah, perolehan tanah itu pun harus diketahui jelas. Nah, sekarang ada persoalan sangat-sangat mendasar, yaitu adanya redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tetapi menjadi persoalan redistribusi tanah tersebut ketika tanah tersebut merupakan tanah ulayat, masih tanah ulayat. Pembagian, sebenarnya redistribusi itu apa sih kalau orang bilang tanya? Redistribusi itu apa sih? Redistribusi itu sebenarnya adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek land development yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 dengan tujuan memperbaiki keadaan sosial masyarakat, khususnya para petani, dengan cara membagikan tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Itu yang harus jelas. Lalu pertanyaan berikutnya, apa sih tanah-tanah yang bisa diredistribusi? Apa sih tanah-tanah yang bisa dibagi? Tanah-tanah yang bisa diredistribusi atau menjadi objek redistribusi itu yang pertama, kita lihat rujukan aturannya itu dalam peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961. Di situ jelas tanah-tanah yang menjadi objek redistribusi itu tanah-tanah yang pertama, tanah kelebihan batas maksimum, tanah absente, tanah bekas swapraja, tanah negara lainnya, tanah partikelir, tanah bekas perkebunan. Nah, untuk tanah ulayat ini kebanyakan pada tanah bekas swapraja. Sebenarnya tanah bekas swapraja atau tanah yang dikuasai dulu ada swapraja kecil. Nah, swapraja kecil itu kalau di masyarakat umum kebanyakan bilang suku-suku kecil. Nah, menjadi pertanyaan, tanah bekas suku. Kalau tanah itu masih dikuasai oleh suku, berarti bukan tanah bekas, bukan tanah bekas swapraja gitu. Artinya ketika tanah ulayat tersebut selama masih diakui atau masih dalam penguasaan, maka tanah tersebut tidak bisa dibagi, tidak bisa dijadikan objek redistribusi. Karena tanah tersebut ada status kepemilikannya. Jadi status kepemilikan tanah tersebut adalah tanah ulayat. Dan ketika status kepemilikannya jelas, maka tanah tersebut tidak bisa dibagi. Kesimpulan sederhananya gini, redistribusi tanah hanya dapat dilakukan ketika tanah tersebut dikuasai oleh negara, atau ada yang biasa dikenal dengan orang bilang tanah terlantar. Ketika tanah tersebut dikuasai oleh negara, makanya diredistribusi. Tapi tanah tersebut kalau dikuasai oleh masyarakat hukum adat, maka tanah tersebut tidak bisa dibagi. Karena ada pemiliknya, pemilik yang sah secara aturan. Dalam Undang-Undang Dasar pun mengakui komunitas masyarakat hukum adat. Sehingga tanah ulayat sudah sangat jelas ketika ada penguasaan yang sah secara hukum, penguasaan yang sah secara fakta, maka tanah tersebut tidak dapat dibagi. Persoalannya, ketika ada persoalan misalnya tanah tersebut dalam perjalanannya sudah dibagi dan sudah terbit sertifikat, masyarakat hukum adat tersebut bisa mengajukan keberatan. Biasa ketika dibagi ada rentan waktu. Biasa orang bilang pronah, kalau namanya pronah atau istilahnya orang bilang pengukuran tanah. Nah, ketika tanah tersebut telah dibagi kepada masyarakat, ternyata masyarakat merasa bahwa oh ini tanah ulayat, kan ada rentan waktu. Ada tanah tersebut akan ditempeli, dan tas tanah akan ditempel misalnya di kantor desa atau di kantor pertanahan, bisa dicek. Ketika dicek tanah tersebut, masyarakat tersebut bisa mengajukan keberatan bahwa ini bukan tanah
yang wajib dibagi, tapi ini tanah suku kami, tanah ulayat kami, sehingga Badan Pertanahan akan mengadakan upaya mediasi, mempertemukan para pihak untuk melihat siapa sih sebenarnya status tanah ini. Apakah ini tanah ulayat yang diakui atau tanah ulayat yang masih dalam penguasaan masyarakat hukum adat, tanah ulayat yang secara fakta masih ada penguasaan masyarakat, atau tanah yang terlantar atau tanah yang bekas tanah ulayat sehingga tidak ada penguasaan. Nah, ketika sudah ada sertifikat, maksudnya itu belum ada sertifikat, belum ada sertifikat bisa dilakukan upaya istilahnya keberatan. Nah, di situ akan Badan Pertanahan akan mengkaji ulang tentang status kepemilikan tanah. Tetapi bagaimana ketika sudah ada sertifikat? Ketika sudah ada sertifikat, masyarakat hukum adat dapat mengajukan gugatan ke sengketa tun, ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertifikat. Artinya penerbitan sertifikat merupakan objek putusan dari pejabat tata usaha negara. Artinya keputusan tata usaha negara bentuk wujudnya dalam Badan Pertanahan itu adanya sertifikat hak milik. Itu yang digugat, sertifikat hak milik, bahwa sertifikat hak milik dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan hukum karena tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Nah, bagaimana ketika gugatan tun itu kan ada tenggang waktunya 90 hari. Ketika dalam 90 hari ternyata sudah lewat waktu, ajukanlah gugatan secara perdata. Gugatlah sengketa hak milik. Nah, dalam gugatan sengketa hak milik tersebut ketika diajukan, maka salah satu dalilnya akan menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor sekian-sekian tidak mengikat secara hukum. Itulah yang dipakai sehingga dalam persoalan menyingkapi persoalan ketika ada pembagian tanah yang dimana tanah ulayat tersebut sudah terlanjur dibagi, bisa dilakukan gugatan secara tun, bisa juga dilakukan gugatan secara perdata. Tergantung dari masyarakat hukum adat ingin menempuh jalur hukum yang mana. Kalau gugatan secara tun berarti ada tenggang waktu mengajukan gugatan, sehingga ketika lewat 90 hari maka dikatakan daluarsa atau lewat waktu atau lampau waktu. Nah, bagaimana bisa menghitung 90 hari? 90 hari itu terhitung dari ketika masyarakat setempat yang merasa keberatan mengetahui adanya penerbitan sertifikat, sehingga bisa dihitung dari situ. Ketika saya tahu hari ini, maka dihitung 90 hari ke depan. Misalnya saya yang punya tanah ulayat, misalnya seandainya saya sebagai salah satu masyarakat hukum adat mengetahui bahwa tanah ulayat masyarakat hukum adat saya telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor sekian. Nah, berdasarkan saya tahu itu dihitunglah 90 hari ke depan untuk diajukan gugatan terhadap keputusan penerbitan sertifikat. Tapi kalau sudah lewat waktu, bisa digugat secara perdata tentang gugatan hak milik. Nanti yang akan dibahas di situ adalah sengketa, istilahnya asal usul sejarah penguasaan tanah, sejarah kepemilikan tanah. Begitupun di pertanahan, artinya membahas tentang prosedur penerbitan sertifikat sudah sesuai dengan rujukan aturan hukum yang berlaku atau tidak, sehingga jelas. Di situ pun masyarakat hukum adat tidak perlu takut, sudah ada ruang yang diberikan oleh negara untuk mengajukan keberatan, mengajukan gugatan. Nah, ruang sebelum masuk ke pengadilan yaitu adanya mediasi di pertanahan. Mediasi di pertanahan untuk menelusuri tentang status tanah, tetapi ruang secara hukum yaitu gugatan ke pengadilan, baik gugatan tata usaha negara maupun gugatan secara perdata. Pada posisi ini penguasaan tanah hak ulayat jelas, yang selagi kita masih bisa membuktikan bahwa itu hak milik kita, hak milik masyarakat adat, maka secara jelas diakui dan dilindungi oleh negara. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu, marilah menempuh secara bijak, jangan menimbulkan proses persoalan hukum yang berujung pada perbuatan-perbuatan yang lain atau perbuatan-perbuatan pidana yang lain. Tetapi gunakanlah mekanisme jalur hukum yang
sudah ada. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Yang ingin berkomentar silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya.